Dengan alasan apapun, kita tetap berada di sini untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan perlawanan. Dan kita semua tetap setia karena dipimpin pada cita-cita kebenaran. Kita tidak pernah bermimpi untuk ikut berkuasa. Kita tidak pernah bermimpi siapapun yang akan berkuasa. Tetapi kita memakai hati nurani kita untuk tetap setia memperjuangkan ide, gagasan, cita-cita, dan kesetaraan buat masyarakat Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara, pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh penguasa sekarang ini adalah mengangkat Soeharto, seorang koruptor besar, seorang pelanggar HAM, menjadi pahlawan. Miris. Miris, saudara-saudara. Miris. Pada tahun 1998, TAP MPR nomor 11 pasal 4 menyatakan Soeharto adalah koruptor terbesar dan harus diadili. Kejaksaan Agung sudah berupaya untuk melakukan pengadilan terhadap Soeharto. Tetapi Soeharto berkilah dengan alasan sakit. Dia mangkir dari pengadilan. Dan tahun 2024, TAP MPR itu dicabut oleh DPR. Nama Soeharto hilang sebagai seorang koruptor besar. Kenapa Soeharto menjadi pahlawan? Pahlawan adalah panutan. Soeharto menjadi panutan penguasa. Makanya banyak koruptor ketika mau diperiksa alasannya sakit karena mengikuti jejak Soeharto. Banyak koruptor yang ketika tidak diperiksa mangkir dari pengadilan. Banyak koruptor yang bebas menggarung uang rakyat akibat mencontoh buruk dari penguasa sebelumnya. Hingga saat ini pengadilan HAM tidak pernah mengadili Soeharto, sehingga sampai sekarang bahkan pelanggar HAM menjadi presiden di Republik ini. Negara yang sangat miris, kawan-kawan. Tetapi kita semua dituntut untuk setia, menggunakan hati nurani kita, tetap berjuang di jalan karena cita-cita kita adalah menegakkan kebenaran, bukan ikut berkuasa. Tahun 2016, Tommy Soeharto melakukan tax amnesty, membayar kepada negara senilai 12 triliun. Pada waktu itu tax amnesty, pengampunan terhadap kejahatan keuangan dilakukan oleh Jokowi, sehingga tax amnesty membersihkan kejahatan ekonomi keluarga cendana. Dari 12 triliun yang dibayarkan oleh Tommy Soeharto ke negara, berapa banyak uang yang dikorupsi, berapa banyak uang yang dikumpulkan selama ini, baru dari satu keluarga cendana, belum yang lainnya. Kita pernah terpaku, terpesona kepada orang dari Solo yang muncul dari gorong-gorong Jakarta. Kita berharap bahwa kekuasaan di tangan sipil, di tangan rakyat, bisa memulihkan keadaan, bisa merubah kekuasaan. Tetapi nyatanya orang yang kita banggakan, orang yang kita dukung, menggelar karpet merah untuk penguasa pelanggar HAM. Sungguh perjuangan teman-teman tahun 98 yang pada waktu itu 13 November dikepung oleh Pam Swakarsa karena kita waktu itu menolak difungsi ABRI, meminta pengadilan rakyat terhadap rezim Soeharto. Dan setelah itu ternyata apa yang terjadi? Reformasi, memang kita rasakan dampak dari itu. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat, tetapi banyak juga yang dibungkam di daerah-daerah. Petani-petani harus berhadapan dengan kekuasaan
yang merebut tanah-tanah mereka. Untuk itu saudara-saudara, teman-teman semua, adik-adikku, saya tetap bangga dengan kalian yang setiap hari Kamis berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Berdiri di sini tanpa lelah, tanpa takut, melawan rezim otoriter, melawan rezim yang mengumpulkan kekayaan untuk kelompoknya sendiri. Setiap rezim yang kita harapkan bisa memperbaiki sistem negara, justru hanya berebut untuk mendapatkan keuntungan kelompoknya dan menjadi pemain baru di negeri ini. Sebagai penutup, saya akan bercerita tentang sebuah anekdot tentang Soeharto. Jadi setelah Soeharto meninggal dunia, dia datang kepada malaikat, kemudian ditanya malaikat, apa jasamu sehingga kamu punya hak untuk masuk surga misalkan. Soeharto menjelaskan, jasa-jasa saya daripada itu adalah sudah banyak membangun Indonesia. Tetapi catatan malaikat, ternyata dosa Soeharto lebih banyak daripada jasa-jasanya. Sehingga untuk sementara Soeharto ditaruh di neraka sampai menunggu seorang kiai yang bisa membebaskan dia nanti. Nah, ketika beberapa tahun kemudian sang kiai meninggal dunia dan akhirnya menuju surga, kemudian ditanya sama malaikat, Pak Kiai kenal sama Soeharto? Kiai itu menjawab, Soeharto kenal baik, dia layak untuk ke surga karena jasa-jasanya melindungi kiai, katanya. Kemudian dipanggillah Soeharto, dipertemukan sama kiai itu. Nah, malaikat menanyakan kembali ke kiai, Kiai, ini Soeharto bisa masuk surga kalau kiai memberi kesaksian tentang dia. Kemudian kiai itu melihat Soeharto, kemudian mengenal, saya tidak kenal dia, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian Soeharto diprank sama kiai, akhirnya dikirim ke neraka kembali gitu. Mudah-mudahan status gelar pahlawan Soeharto ini hanya prank, suatu saat bisa kita turunkan kembali. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup! Jangan diam! Lawan! Lawan! Impunitas! Baik teman-teman, selanjutnya seperti biasanya setiap hari Kamis kita selalu ada kuliah jalanan. Waktunya 15 menit yang akan disampaikan oleh, untuk Kamis kali ini akan disampaikan oleh Mas Safik Ali. Beliau adalah aktivis 98. Saya mempersilakan teman-teman untuk duduk terlebih dahulu dan mengingatkan untuk teman-teman yang merokok untuk mundur ke belakang ya, supaya aksi ini terlindungi dari asap rokok buat teman-teman yang tidak merokok. Saya mengundang Mas Safik Ali. Mas Safik. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu, kawan-kawan semua. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Selamat sore. Ya, ini persis 27 tahun setelah peristiwa Semanggi. Tetapi saya kira apa yang terjadi dalam beberapa hari ini tidak mewakili kemenangan reformasi 27 tahun yang lalu.
karena beberapa hari yang lalu Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, yang artinya presiden kita, presiden Anda semua atau bukan ya? Atau bukan presiden kita, saya tidak tahu. Presiden Indonesia menegasikan seluruh perjuangan yang dilakukan oleh jutaan rakyat Indonesia pada tahun 98. Itu artinya juga bahwa dia menutup mata atas perjuangan kita semua, karena minggu kemarin kita juga ada di sini untuk menyatakan menolak Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan dengan sekian banyak catatannya. Soeharto melakukan nyaris semua kejahatan yang mungkin dilakukan oleh seorang presiden. Kejahatan politik, dia membatasi kebebasan, memenjarakan banyak sekali orang. Kejahatan kemanusiaan, dia menghilangkan nyawa banyak sekali orang. Kejahatan ekonomi, kita tahu istilah KKN korupsi, kolusi nepotisme marak dan populer di era Orde Baru, dan dia adalah presiden, mungkin salah satu presiden paling kaya di dunia dengan kekayaan yang menurut majalah Time lebih dari 15 miliar dolar. Dan dia juga melakukan kejahatan budaya, karena dulu zaman Soeharto teman-teman Tionghoa nggak bisa merayakan hari raya Imleknya, nggak bisa barongsai, bahkan untuk kursus bahasa Cina aja tidak bisa. Mungkin generasi adik-adik nggak tahu bahwa dulu belajar bahasa Cina itu tidak boleh, tidak diizinkan. Jadi Soeharto nyaris melakukan kejahatan di semua sektor, politik, kemanusiaan, hukum, budaya, ekonomi. Kita tahu hukum diatur begitu rupa. Dan setelah 27 tahun, kita harus mengakui bahwa ya pemerintahan hari ini adalah cermin sepenuhnya dari kekuasaan Orde Baru 32 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. 27 tahun lalu terjadi apa yang dinamakan peristiwa Semanggi I yang hari ini kita peringati. Peristiwa Semanggi I adalah peristiwa yang penembakan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran di depan kampus Atmajaya. Waktu itu sedang berlangsung sidang istimewa MPR. Soeharto baru turun kurang lebih 5,5 bulan. Bulan Mei Soeharto turun, dan kekuasaan jabatan presiden diteruskan oleh Pak Habibie, dan anggota parlemen masih sama. Mahasiswa menuntut apa yang disebut reformasi total. Tetapi reformasi total itu tidak diakomodasi, tetapi kemudian DPR MPR menggelar sidang istimewa. Dan kita semua waktu itu menolak sidang istimewa karena kita menolak seluruh warisan Orde Baru. Institusi-institusi yang merupakan menjadi bangunan Orde Baru kita tolak. Maka sidang istimewa pun kita tolak. Sebelumnya demonstran sudah aksi di Tugu Proklamasi, di Jalan Imam Bonjol, pokoknya sebajang proklamasi Imam Bonjol. Dan waktu aksi di Tugu Proklamasi, demonstran bentrok dengan yang namanya Pam Swakarsa. Jadi pada saat sidang istimewa itulah pada dasarnya Pam Swakarsa itu lahir. Atau lebih tepatnya, ketika Pak Habibie menjadi presiden, Pam Swakarsa itu lahir. Karena banyak sekali pendukung Pak Habibie dari kelompok Islam politik yang kemudian mengerahkan jaringannya untuk agar Pak Habibie meneruskan kekuasaan Pak Harto nyampe 4 tahun ke depan. Karena waktu itu 98, itu Soeharto baru menjabat lagi 1 tahun. Karena pemilu 97, jadi baru menjabat lagi 1 tahun, kemudian kita paksa jatuh. Artinya kalau mengikuti undang-undang, wakil presiden menggantikan untuk 4 tahun ke depannya. Itu kita tolak. Jadi kita demo menentang sidang istimewa dan kemudian dihadapi dengan senjata. Sebelum kita bentrok dengan tentara, kita udah beberapa kali bentrok dengan Pam Swakarsa.
diproklamasi di sepanjang jalan di Sudirman. Kita bentrok. Kampus Atmajaya yang menjadi tempat ngumpul diserbu, beberapa mobil motor dipecahin oleh Pam Swakarsa dan dibiarkan oleh aparat. Sementara aparat ada ribuan, mereka dengan mobil water cannon, dengan panzer, dengan senjata lengkap. Waktu itu demo selalu dijaga oleh polisi dan tentara dan bersenjata lengkap, menggunakan senjata laras panjang. Teman-teman, terutama adik-adik bisa cek, saya kira di YouTube, di Google, saya kira masih bisa ditemukan banyak sekali foto pada 98. Kita demo habis Jumat, 2:30, berapa kali diblokir, nggak bisa. Padahal kita komit untuk aksi damai di depan DPR, tetapi nggak dikasih jalan. Di Semanggi, saya sendiri terlibat dalam negosiasi agar kami dikasih jalan ke DPR, tetapi enggak. Pertama yang blokir polisi, saya masih ingat namanya, dan saya sudah ceritakan ke Komnas HAM. Seluruh peristiwa Semanggi itu tidak ada proses. Nah, ini juga menunjukkan hal lain, yaitu impunitas dalam kasus ini. Nah, nego nggak dikasih jalan berapa kali, akhirnya barisan polisi minggir digantikan barisan tentara dan ribuan mahasiswa mulai ditembakin. Ada foto, kalau teman-teman bisa cek di media Indonesia, seorang tentara di atas panzer mengarahkan senjata laras panjang ke arah demonstran. Saya yang habis nego sama beberapa teman di depan, begitu letusan beberapa kali saya udah lihat teman di sebelah situ udah ambruk dan berdarah dan udah digotong lari. Saya tidak ingat persis wajahnya, tapi kita tahu peristiwa Semanggi ada 17 korban, dan sebagian itu teman-teman saya kenal pribadi, Wawan, Heru, Engko, Sigit, teman-teman yang biasa nongkrong, biasa kumpul, biasa rapat. Saya melihat Engko kepalanya retak dan dibelah. Kita nggak tahu mau marah, kita nggak tahu marah bagaimana, tetapi perasaan kita udah habis. Tercatat 17 nyawa hilang, tetapi saya meyakini lebih dari itu. Saya meyakini dengan eskalasi kekerasan dari sore nyampe jam 10 malam, penembakan tanpa henti. Aparat militer sempat ditarik, ganti baru, pasukan baru, menyerbu baru, menembak baru. Jadi dengan eskalasi kekerasan seperti itu, saya merasa korban lebih dari 17 orang. Apalagi ada peristiwa yang agak ganjil. Ini ada beberapa teman. 1 hari setelah penembakan, 1 atau 2 hari setelah penembakan, itu ada satu teman kami, perempuan, dia kesurupan. Jadi ini percaya nggak percaya? Dia kesurupan, dia bilang, Mama, tubuh saya di mana? Mama, tubuh saya di mana? Teman-temannya bingung semua. Ditanya kemudian, kamu siapa? Dia bilang namanya Christine Niki Julong. Ini anak ini namanya bukan Christine. Ditanya itu ketika Christine Niki Julong. Akhirnya kemudian dilaporin ke kita. Kita masih kumpul di Atma waktu itu, di Atmajaya. Ada anak kesurupan, tanya tubuhnya di mana? Mama, tubuh saya di mana? Begitu. Akhirnya saya dan teman-teman ngecek ke beberapa rumah sakit dan akhirnya ke RSCM, dan di RSCM ada mayat bernama Christian Niki Julong, laki-laki. Yang kesurupan perempuan, ditanya namanya Christine Niki Julong. Saya cek, ketemu, saya lihat sendiri data di kamar jenazah Christian Niki Julong, tetapi mayatnya tidak ada. Ditulis sudah diambil keluarganya di Kebon Kacang. Kami punya teman di Kebon Kacang. Kami suruh ngecek ke ketua RT-nya, kayak ini tidak ada warga yang namanya Christian Niki Julong, dan tidak ada warga yang mati dalam beberapa hari terakhir. Artinya mayatnya hilang. Dengan kasus seperti ini yang ganjil, saya menyimpulkan bahwa yang meninggal jauh lebih banyak dari 17 orang. Mungkin ada banyak orang tua mahasiswa yang anaknya tidak pulang, tapi juga dia tidak tahu anaknya kemana.
Karena mungkin taunya anaknya kuliah di Jakarta, tapi setelah berbulan-bulan nggak muncul, ya dia nggak ngerti. Padahal mungkin saja dia menjadi korban penembakan Semanggi. Itu yang terjadi. Kekerasan skalanya luar biasa. Dan habis itu kami dituduh makar oleh Wiranto. Wiranto mengatakan bahwa karena mahasiswa ingin menggagalkan sidang istimewa, kami dituduh makar, dan karena makar boleh ditembakin. Tidak ada penyesalan atau pengakuan rasa bersalah sama sekali dari negara. Jadi karakter tidak mengaku salah, denial yang berujung pada impunitas itu adalah sudah menjadi karakter kekuasaan kita sampai hari ini. Dengan peristiwa terakhir Soeharto di Pahlawan menjadi pelajaran penting buat kita. Seperti yang dikatakan oleh sejarah, sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Dan anasir-anasir Orde Baru harus kita akui hari ini memang sedang memenangi kekuasaan. Tetapi saya senang karena di sini banyak adik-adik, teman-teman muda, kawan-kawan muda yang terlibat. Artinya mereka tahu sejarah. Mungkin kekuasaan bisa menulis sejarah mereka, sejarah resmi versi mereka. Tetapi sekarang era internet di mana semua orang bisa mendapatkan sumber informasi dari tempat lain. Makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman untuk bercerita, untuk menulis, untuk bercerita lewat podcast atau apapun yang membuat generasi berikutnya tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena ini semua tidak ada diajarkan di sekolah. Reformasi, peristiwa reformasi tidak ada di sekolah. Kenapa kita harus menuntut militer tidak terlibat di urusan sipil politik? Tidak ada di buku pelajaran. Sehingga banyak rakyat dari kita yang juga senang-senang aja kalau militer terlibat apapun. Padahal kalau ada masalah, ada ketegangan, namanya militer hampir pasti mengedepankan pendekatan kekerasan atau pakai senjata. Artinya banyak sekali yang harus kita pelajari dan harus kita akui bahwa ini hari yang menyedihkan buat kita. Setelah 27 tahun tidak ada satupun pelaku penembakan Semanggi yang diadili. Tidak ada pengakuan kesalahan dari negara. Dan ditambah lagi Soeharto yang dulu kita paksa untuk turun karena menjadi kebuntuan reformasi yang berkuasa selama 32 tahun, justru hari ini dinobatkan sebagai pahlawan. Padahal tidak ada satu ciri pun dari dia yang saya kira memenuhi prasyarat sebagai pahlawan. Karena pahlawan yang dipahami oleh banyak orang adalah orang yang berani mengorbankan kepentingannya atau keselamatannya demi menyelamatkan orang lain. Itu yang layak disebut pahlawan. Dalam konteks itu apakah Soeharto bisa disebut pahlawan? Tidak. Apakah Soeharto bisa disebut pahlawan? Tidak. Ya. Soeharto bukan pahlawan. Soeharto bukan pahlawan. Sekian, semoga api perlawanan kita masih bisa hidup sampai bertahun-tahun kemudian. Karena Indonesia nggak akan mungkin benar sendiri. Indonesia hanya benar kalau diperjuangkan oleh setiap generasi yang hidup pada masanya masing-masing. Sekian, hidup korban. Jangan diam. Terima kasih. Teman-teman, seperti yang Mas Safik sampaikan, hari ini hari kesedihan, hari ini hari kita merasa sedih, merasa kalut, tapi di saat yang bersamaan kita melihat kanan kiri kita, teman-teman kita makin banyak, teman-teman muda makin banyak, kalau bahasanya Mas Safik tadi generasi adik-adik. Nah, untuk refleksi berikutnya saya akan mengundang teman-teman pelajar. Yang pertama, saya mengundang teman dari Kriminologi Putih Luhur, Muhammad Akbar. Oke, perkenalkan nama saya Akbar. Pertama, ini aksi pertama yang saya lakukan di hari ini.
Jadi mohon maaf jika saya belum terlalu hafal, belum terlalu istilahnya belum terlalu bisa dekat dengan kalian. Mohon maaf. Menurut saya sendiri ya, kita bisa dibilang sebuah negara yang mereka bilang, penguasa bilang adalah sebuah negara yang bisa dibilang demokrasi hingga saat ini. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, demokrasi adalah sebuah kata yang dimainkan untuk mereka seolah-olah negara ini bersama rakyatnya, bersama pendukungnya, bersama dengan orang-orang yang selalu mendukungnya yang mereka bilang. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, aksi yang kita gelar hingga saat ini belum menemui titik terang dari pemerintah sendiri hingga saat ini. Menurut saya sendiri, pemerintah harus mulai bergerak, harus mulai sadar akan sesuatu yang terjadi saat ini dan pada masa lalu. Kembali lagi dengan salah satunya adalah Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan negara berdasarkan perspektif dan pandangan mereka sendiri dan tidak berdasarkan pandangan rakyat menerima batunya dari sang diktator itu. Hingga saat ini banyak sekali korban yang mendapatkan kekerasan dari rezim-rezim Soeharto terdahulu. Banyak sekali korban yang menerima kekerasan pada rezim-rezim Soeharto terdahulu hingga saat ini gitu. Menurut saya sendiri sebagai mahasiswa yang berliput di daerah kriminologi, di dalam kriminologi, Soeharto tidak bisa dinobatkan sebagai pahlawan dikarenakan banyak kejahatan yang dilakukannya, terutama di Timur hingga pada kejahatan di tahun 1960-an hingga 1998 hingga saat ini. Dan untuk selanjutnya, kok bisa seorang Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan tanpa berdiskusi dengan korbannya, tanpa berdiskusi dengan rakyatnya sendiri yang selama 32 tahun atau mungkin agak lebih mendapatkan kekerasan yang dialami olehnya. Saya turut berduka cita dengan para korban yang telah menerima kekerasannya, termasuk mungkin ayah saya juga. Ayah saya adalah salah satu mahasiswa Trisakti juga, dan dia hampir terkena serangan juga pada saat itu. Untuk saat itu tidak terjadi ya untuk keluarga saya, alhamdulillah. Tapi saya juga salah satu korbannya begitu. Menurut saya sendiri, negara demokrasi, pemerintah yang bisa dibilang mereka mengatakan bahwa dia demokrasi, harusnya bisa mendengar rakyatnya. Istana negara dari sini tidak lebih dari 1 kilometer, maksud saya kan begitu ya. Harusnya mereka bisa membuka open diskusi dengan kami atau dengan kita yang selalu setiap hari kami di sini. Otomatis mereka melihat dong, mereka mendengar, mereka selalu melihat kita berkerumun di sini untuk menyuarakan satu tujuan yang sama, yaitu sebuah keadilan dan sebuah kejelasan dari apa yang telah terdampak pada kita saat ini begitu. Pada nyatanya demokrasi kembali kepada sang penguasa. Tidak ada namanya demokrasi hingga saat ini. Jika mereka selalu bilang negara ini demokrasi, itu bukan demokrasi, melainkan negara yang hanya mereka inginkan, mereka arahkan dan mereka pentingkan untuk sebagian kelompok saja. Bukan kita, tapi siapa? Tapi mereka yang di atas. Yang terakhir saya mau bilang untuk rekan-rekan sekalian, ini pertama kalinya saya ngomong secara publik, dan mungkin ada beberapa kata yang tidak bisa diterima atau mungkin ada beberapa kata yang salah dalam perkataan saya. Mohon maaf sekali lagi, dan mungkin itu sedikit dari saya dan tidak bisa lama-lama. Maaf. Terima kasih sekali. Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Impunitas! Untuk refleksi selanjutnya, kami mengundang Patrick, perwakilan dari pelajar dari Jakarta. Baik, terima kasih Bu.
Selamat sore, saudara-saudari aksi kamisan yang hadir pada hari ini. Sudah 27 tahun lewat semenjak peristiwa tragedi Semanggi. Puluhan mahasiswa dibunuh dan sampai sekarang belum ada tindakan, belum ada ditindaklanjuti, belum ada hukuman yang pantas diberikan kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia. Sampai sekarang 27 tahun lewat. Saya sendiri hanya 17 tahun. Ini sudah lebih lama dari saya. Sampai sekarang belum ada pengadilan ad hoc untuk mengadili mereka yang melanggar HAM berat. Sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Baru-baru saja ini, beberapa hari yang lalu, mereka justru memberi gelar kepada Soeharto, salah satu pelanggar HAM terberat. Mereka berikan dia gelar pahlawan nasional. Apakah kita senang karena hal ini? Apakah kita bahagia? Tidak. Apakah kita menerima impunitas ini? Tidak. Kita sudah sering, bahkan dari dulu sebelum saya mungkin sudah ada yang menolak Soeharto karena dia pelanggar HAM. Aksi ini justru menunjukkan beberapa hal bagi saya. Saya dicerahkan. HAM sepertinya di negara ini sungguh tidak dipentingkan. Karena kalau Anda bisa mengabaikan salah satu pelanggaran dan kasus HAM terberat di negeri ini, yaitu tragedi Semanggi pada tahun 1998, dan Anda justru memberikan gelar pahlawan nasional bagi pelanggar HAM terberat di negara ini, saya rasa HAM itu tidak ada kepentingannya di pemerintahan kita. Makanya saya tolak, saya tidak setuju. Mereka harus ditindaklanjuti. Hidup korban, jangan diam, lawan impunitas. Sekian dari saya. Selanjutnya dari kawan-kawan saya, mohon maaf apabila ada kata yang bersalah. Baik, untuk selanjutnya saya ingin memberikan pikiran saya yang saya tulisi. Mohon maaf bila saya masih harus membaca dan saya masih belum bisa sekeren atau sehebat teman saya atau rekan saya yang saudara-saudara yang saya hormati dan saya hargai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin mengajukan pertanyaan bagi perwakilan negara yang saya yakin juga akan menonton video ini.